Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mencoba klarifikasi secara imajiner kepada Kang Mas Rizik Syihab, dengkotnya Habib di Indonesia, yang paling banyak bacot, paling banyak ngibul, dan paling banyak memprovokasi. Rizik Syihab adalah dalang persekusi terhadap ulama Nusantara. Rizik Syihab, berhentilah membual, ane mau tantang ente menjawab. Assalamualaikum. Halo bos, Rizik Syihab. Apa kabarnya? Doa ane semoga ente tidak sedang stres, masih bisa mengigau, masih bisa ngacau, dan masih bisa ngeles, juga akan terus membual. Gini bos, ane mau nanya sama ente sekaligus klarifikasi. Tolong dengarkan suara berikut ini. Takbir! Presiden goblok! Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Takbir! Presiden goblok! Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya halo bos Rizik, istana iblis. apakah ini suara orang yang lagi kesetanan atau orang yang lagi kesambet jin Yaman ya? Menurut analisa saya, suara tersebut menandakan kalau yang berbicara itu orang yang kepalanya kosong, tidak punya ilmu, tidak punya adab, tidak punya tata krama, sombong, dan melecehkan pemimpin simbol pemerintahan Republik Indonesia. Nampaknya ini suara orang yang barangkali sudah bukan lagi dalam bentuk manusia, tetapi bisa jadi ini adalah jelmaan dari roh-roh gentayangan yang mungkin datang dari Yaman dan tinggal di Indonesia, nyusup ke seseorang sehingga berbicaranya ngacau dan tidak punya toto kromo sama sekali, babar blas. Halo bos, ini masih ada yang ingin ane tanyakan sama antum. Tolong dijelasin ya, ini kira-kira suara siapa ya? Ngaku Habib, ngaku keturunan Rasulullah, luar biasa banyak. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah, bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Jadi kalau Habib palsu, tawan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana? DNA kemana ya, kawan? Itu suara
sudah lama muncul di media sosial dan sudah beredar ke seluruh dunia. Sudah lama banget itu suara, bos. Aneh setengah kagak percaya. Ini suara siapa ya? Itu suara orang minta tes DNA untuk membuktikan nasab keturunan Wali Songo atau membuktikan nasabnya para Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia. Suara itu minta bukti adanya ilmu nasab kalau mau membuktikan nasab keturunan Wali Songo atau keturunan siapa gitu. Dan suara itu juga meminta adanya kitab sezaman, kemudian bicara juga soal rambut Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai acuan tes DNA. Kalau tidak terbukti entah nasab itu DNA-nya kemana, dianya kemana. Ini kira-kira suara siapa ya, bos? Bukannya ini suara ente, bos? Ya, kalau itu suara ente, kok jadi beda ya, bos? Lain dulu, lain sekarang. Dulu ente maksa keluarga Wali Songo minta melakukan tes DNA. Ente minta kitab sezaman. Ente minta bukti sejarah. Dan ketika saat ini Wali Songo sudah membuktikan apa yang ente minta itu, kok sekarang ente ingkari tuntutan ente sendiri, bos? Gimana nih, bos? Kok sampean mencela-mencele esok dele sore tempe? Cocot sampean itu loh. Gabrul. Dopos. Nggak bisa dipercaya itu omongan ente, bos. Jadi kayak omongannya orang nggak punya otak itu, bos. Nah, itu yang saya tangkap dari rekaman tadi, bos. Apakah ente sekarang lagi kurang sehat, bos? Apalagi makin kesini makin nggak jelas pembelaan ente juga dopos, nggak bisa dimintain bukti, nggak bisa membuktikan. Ente cuma bisa marah-marah doang, bos. Udah marah-marah, ngajak orang mempersekusi. Itu mukibin-mukibin yang jadi jongos ente itu, ente kasih duit, apa ente kasih apem, sampai mereka pada gila-gilaan, sehingga menyerang ulama-ulama Nusantara, kiai-kiai NU diserang oleh jongos-jongos ente itu. Ente berhasil, bos, memprovokasi mukibul-mukibul yang tidak punya otak itu, bos. Jadi kalau saya mengikuti pembicaraan ente, omongan ente, sekarang para mukibul ngamuk mempersekusi, apakah mereka itu terprovokasi atau memang ente jadikan jongos, ente mengadu domba orang-orang Indonesia pribumi, lalu ente tenang-tenang menikmati hasil dawiran. Nah, ini kan berbahaya, bos. Ente itu bagaimana sih? Ya, halo, bos. Ini aneh mau nanya lagi. Apa benar ente sudah kagak bisa buktikan kalau ente cucu Rasulullah?
Sanggupkah ente mendatangkan kitab sezaman yang menunjukkan kalau kakek ente bernama Ubaidillah itu putra anak Ahmad bin Isa? Sorry ya bos, aneh sudah dengerin penjelasan ente ketika ente marah-marah ziarah kubro di Banten. Ente marah-marah di Banten, lalu ente tunjukkan bukti kitab Syamsud Dhahirah yang di situ disebutkan nasab Ba'alawi. Itu katanya nasabnya nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah ente juga ngaco bos. Ente sebut Kanjeng Sunan Gunung Jati beristri Rara Sentang, padahal itu ibunya bos. Gimana sih bos sampean kok ngaco begitu? Waras gak? Halo bos, tahu nggak kitab Syamsuz Dhahirah yang ente jadikan pegangan bukti nyambungnya nasab Ba'alawi itu kitab buatan para Habib yang sumbernya dari Vandenberg, yakni Belanda, penjajah Indonesia. Ya betul itu kitab asli, tapi asli sampah. Dapat mungut dari sobekan koran zaman Belanda. Halo bos, ada lagi yang mau aneh tanya. Kayaknya ente mulai rada capek memaksa orang untuk akui ente sebagai cucu Rasul. Ente boleh bangga setiap dobos masih banyak mukibin yang mengawal, yang mengikuti kemarahan saudara. Takbir! Mereka siap jadi jongos, bos. Boleh jadi ente masih banyak pengikut-pengikutnya, tapi saya yakin pelan-pelan mereka akan sadar, bos. Nggak apa-apa, ente terus ngedobos saja di tengah-tengah mukibin. Nggak apa-apa, terusin dobosnya. Nah, sekarang katanya ente lagi dobos di Madura. Ya percaya, karena di Madura itu orang-orang FPI. Orang-orang yang sudah terdoktrin, hilang otaknya, hilang nalarnya. Nggak apa-apa, bos. Cuma, ya lama-lama kasihan juga sama ente, bos. Karena faktanya, walaupun di hadapan ente, banyak mukibin yang kesetanan, tapi lihatlah di tengah-tengah masyarakat, bos. Makin hari makin banyak mukibul yang sadar, dan makin hari makin banyak kiai-kiai Nusantara yang akan melakukan perlawanan terhadap kekurang ajaran oknum Habib. Masyarakat sudah tahu semua atas pemalsuan dzurriyyah Rasulullah SAW oleh habaib. Yang berarti ladang tempat mencari makan para habaib semakin lama akan semakin sempit, dan semakin lama akan membuat para habib kehilangan memperoleh mata pencaharian dari ndobos cerita-cerita khurafat, cerita-cerita halu, doktrinasi di tengah-tengah umat Islam yang saat ini mulai sadar. Rupanya ente masih pede aja. Padahal umat Islam sudah sadar, mulai meninggalkan habaib. Cuma aneh jadi kaget setengah mampus, bos.
Kok tiba-tiba ketika para Habib sudah mulai terdesak dan tidak diakui sebagai keturunan Rasulullah, ente mulai berselingkuh, bos. Apa ini ancang-ancang nanti suatu saat kalau masyarakat tidak mengakui ente sebagai keturunan Rasulullah, lalu ente masih bangga menjadi orang Indonesia dan tetap akan dimuliakan. Tetapi cara ente itu tidak masuk akal dan cara yang mudah ditebak, cara yang tidak akan pernah dipercaya oleh orang. Masa iya ente ancang-ancang meninggalkan kehabiban, meninggalkan keturunan Rasulullah, lalu ngaku-ngaku sebagai keturunan bangsa Indonesia asli? Ente ngaku masih keturunan si Pitung. Bagaimana kok ente bisa ngaku sebagai keturunan si Pitung itu? Biji mana ya ceritanya, Bib? Oke dah. Segitu aja, ini klarifikasi, tolong dijawab ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.